Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saderengipun monggo kita tansah ngunjukaken rasa syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kita pinten-pinten nikmat ingkang kathah. Nggih, antawisipun nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat dhateng kita sedaya saengga ing dalu menika kita sedaya tesih mampu menghirup udara, merasakan nikmatnya dunia. Saudara-saudaraku semuanya, di saat seperti ini, di situasi yang seperti ini, banyak permasalahan, banyak problematika yang akan selalu menimpa diri kita. Maka kita harus selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rasa syukur itu, maka kita akan selalu ditambah nikmat kita oleh Allah. Salajengipun Ramadan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada beliau Rasulullah SAW, contoh yang terbaik bagi segenap umat. Dan mudah-mudahan muga-muga ibadah kita sedaya mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, sehingga mboten dados ibadah ingkang sia-sia. Lan ing tembe kita sedaya saged merasakan nikmatnya hasil kerja kita di dunia. Saudara-saudaraku semuanya, di situasi dan zaman yang serba berat seperti ini, perekonomian yang tidak menentu, situasi juga tidak menentu, maka alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita justru memperdekat diri kita, lebih mendekatkan, luwih nyedake kita sedaya menika datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu menjaga diri kita, karena semakin hari semakin ke depan rasanya raos niku donya niku pun saya kesel. Mun rada waleh kayaknya ngoten. Pramila nggih, mari kita ulas kembali, kita mengulang kembali dari sebuah firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuha wahai alladzina wong-wong kang aman wudu iman ngalaikum jogonen sangka kowe kabeh anfusakum awakmu dewi-dewi layadzurukum orang bakal mudharati tumrap
kowe kabeh man wong kang dolim utawa sesat idza yen to ihtazaitum kowe kabeh wis oleh pituduh. Illallahi marang Allah marji'ukum tempat balimu jami'an sekabian. Fayunabi'ukum mongko Allah bakal nerangake marang kowe kabeh bima kelawan apa kang kuntum tak malun apa kang wis kok garap utawa wis kok kerjaake. Saking ayat menika saged kita pahami bilih perintah datang priyantun-priyantun yang beriman khusus datang priyantun-priyantun ingkang beriman untuk menjaga dirinya. Jagalah diri kalian la yadhurukum mandola idza tazaitum. Priyantun ingkang zalim niku mboten badhe nyilakani, tidak akan membuat celaka bagi diri kita. Orang-orang yang beriman apabila syaratipun priyantun menika kedah sampun pikantuk pitedah, sampun pikantuk petunjuk. Terus pundi caranipun mendapat petunjuk? Karena petunjuk menika sampun wonten wahada siratal mustaqim gitu. Inilah jalanku yang lurus. Nggih menika Al-Qur'an. Pramila sinten kemawon ingkang badhe ingin mendapat petunjuk, yang menginginkan mendapat petunjuk nggih kedah mau mempelajari, mentadaburi ayat-ayatipun Allah Ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kita sedaya badhe wangsul dhateng ngersanipun Allah. Fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Menawi sampun wangsul kondur dhateng ngersanipun Allah badhe meperaken napa ingkang sampun kita lampahi wonten ing donya. Saking ayat menika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang dipun riwayataken kaliyan Tirmidzi saha Abi Dawud. Hadis menika saking Abi Umayyah lawas hadisipun an Abi Umayyah Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labatal Husainiyya fakultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayyahu qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tazaitum qala amma wallah laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala balitamiru bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawan mutaba'an wa dunya musaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bara'yihi fa'alaika bi khassati nafsika wa da'il awamma fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jam'i ngalal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Qala Abdullah bin Mubarak
Wazadani ghairu anbata kila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan mina aw minhum qala la bal ajru khamsina minhum. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani yang berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Salabah Al-Husaini. Aku bertanya, "Hei Abu Salabah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini?" Abu Salabah balik bertanya, "Ayat yang mana?" Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah. Abu Salabah berkata, demi Allah, sungguh aku menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebagilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu, seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Di riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 323 nomor 5051. Dari hadis ini bahasanya Umayyah Asy-Sya'bani bertanya kepada Abu Salabah ingkang dipun katakan tentang surat Al-Maidah ayat 105 menika. Jawabipun Abu Salabah, demi Allah, aku wis tau nakokke ayat iki nang ngene Rasulullah. Jawabipun Rasulullah, ngaten, kamu beramar ma'ruf nahi mungkar. Yen to kowe wis ngerti barang batil, kebatilan ditaati, terus ada suatu saat, ada suatu masa, ada suatu waktu mengkenten wekdal yang batil-batil sing ora pas kalih ngene aturan Allah Rasul, sing tengene ayat niku gak diperintahke, niku ditaati berbondong-bondong, beramai-ramai. Karena nopo? Karena di hadis yang lain beliau Rasulullah bersabda, ngan saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qailun wa min qilatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin kasirun walakinakum gusaun ka gusa'is saili wala yanzi'allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdi fanallahu fi qulubikumul wahn faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahn qala hubudunya wa karahiyatul maut. Dari sahabat yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir orang-orang atau musuh-musuh kalian memperebutkan kalian umat Islam,
Layaknya orang-orang rakus memperebutkan makanan pada suatu nampan. Ada orang yang bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Rasulullah SAW menjawab, bukan, jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Namun kalian seperti buih pada air bah. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh kalian. Dan akan memasukkan ke dalam hati kalian al-wahan. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-wahan itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Karena perasaan orang-orang kecintaannya terhadap dunia niku wau, piantun niku ajri datang mati, ajri datang maut. Nek tak tinggal mati, kayak bondoku engko sing duwe sapa? Mobilku sing duwe sapa? Omahku sing duwe sing ngopeni sapa? Dan lain sebagainya. Kecintaannya terhadap dunia melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga piantun niku takut mati. Wedi mati banget. Sehingga karena perasaannya takut mati yang teramat sangat, justru malah menjadikan dirinya mendekat kepada sudah terbukti. Dan musuh-musuh orang-orang Islam sendiri tidak takut kan orang Islam. Karena apa? Orang Islam yang banyak sekali, piantun Islam niku muslim niku wadah sangat. Di mana-mana orang Islam, KTP-nya Islam. Tapi ketika Rasulullah, mereka itu seperti buih, kaya unduk. Atus unduk, wonge akeh kateng unduk akeh biat. Ning mboten enten bobote, tidak ada beratnya. Kesenggol ukur-ukur mawon menyeplos. Nih. Sehingga ukur-ukur mawon pun padha meletos dewi-dewi. Sehingga piantun-piantun muslim sendiri justru ketakutannya terhadap mati itu lebih mentaati ya. Kebakilan ya. Kembali ke hadis awal, hawa nafsu diikuti. Justru lebih meninggalkan Qur'annya, lebih meninggalkan hadisnya, tapi hanya mengikuti sebuah hawa nafsu, mengikuti pendapat-pendapat yang tanpa sebuah dasar. Dasarnya hanya sebuah hawa nafsu, keinginan pribadi perseorangan. Karena ketakutan niku alah timbangan wis manut wae. Timbanganmu manut wae ben aman. Kalau seandainya Rasulullah niku punya pedoman seperti itu, insya Allah Al-Quran dan As-Sunnah tidak sampai sekarang. Para nabi dahulu banyak dimusuhi oleh para pemimpin-pemimpin, tapi beliau tetap tabah dalam rangka menegakkan kebenaran. Bahkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dibakar, sampai dibom, karena memusuhi rajanya. Begitu Nabi Musa juga seperti itu, karena memusuhi rajanya sehingga beliau ingin dibunuh, dikejar-kejar. Karena ingin menyelamatkan umat. Diuber-uber kali rajane, tapi tidak takut. Karena keyakinan dan hatinya bahwasanya di dekatnya ada Allah. Kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya terhadap yang lain. Keduniaan telah mewarnai setiap orang, saling berlomba
mencari sebuah kemewahan, api-apian mobil, api-apian rumah, oke-okean pembumbunan sawah, oke-okean hewan, ingon-ingon. Mungkin nek jagungan kalih kancane ngoten iso ngomong. Sitok ngomong sapine 10, sing sitok ngomong pitike 5.000, sing sitok ngomong melih trawelune piro. Itu berarti keduniaan sudah mewarna. Saling berlomba-lomba dengan urusan dunia. Bukan berlomba-lomba dalam urusan ibadah. Tidak berlomba-lomba dalam ibadah. Bukan seperti ini, situasi yang seperti ini, ngapunten. Ya paling tidak monggo kagem kita sedaya mengembalikan diri kita, paling mboten nggih berusaha mengembalikan diri kita, menjaga diri kita dari siksanya Allah, dari azabnya Allah. Ya paling mboten setiap habis maghrib monggo. Kalau memang tidak ada sebuah kepentingan yang teramat sangat, ya mari kita buka kembali Al-Quran kita. Kita pahami, kita pelajari. Kita baca satu ayat demi satu ayat, kalau bisa nih satu rukuk atau satu lembar atau 2 lembar. Syukur kalau bisa setengah juz atau 1 juz. Itu dalam rangka menjaga diri kita dari siksa dan azabnya Allah, agar kita semua selalu dekat dengan petunjuk. Nek ngaji pun mboten kelompok wis ora, cabang pun mboten, kajian yang lain juga enggak. Nek nyetel TV sing disetel malah sinetron pangapunten. Nyetel roja wis rata ora gelem, nggih delok malah sinetron. Nah terus pundi mau jadi apa kita? Mau jadi apa? Kalau kita pengen selamat, mari kita berusaha. Kita paling betul gimana kita buka kajian online kita yang lewat televisi, kan selalu ada ngaji lewat TV mohon. Atau di saat kita buka gadget atau HP, mau kita buka kajian-kajian. Kita buka kajiannya beliau Ustaz atau ustaz-ustaz yang lain. Mboten nek buka gadget malah sing didelok TikTok. Ngapunten. Ajeng mripun ngoten niku. Melihat sesuatu yang hanya menyenangkan hawa nafsu kita sebentar. Itu berarti hawa nafsu diikuti. Dan orang bangga dengan pendapatnya pun. Kalau punya pendapat terus diikuti, duwe pendapat dinut kalih wong akeh, muanut kabeh, pokoke kudu ngeten iki. Wis pun. Kalau sudah terjadi seperti itu, punten. Bangga banget pendapatnya ditut nih. Diikuti kalih anak buahnya, diikuti kalih rakyatnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, namun ngeten niku, maka wajib atasmu, tetes wajib kagem kita sedaya menjaga diri kita. Tinggalkanlah keumuman orang. Terus pundi? Tinggalkanlah keumuman orang. Umume yang menggunakan dasar umume gitu tinggal mawon. Mengembalikan diri kita kepada Quran dan Sunnah. Jangan mendasarkan pada kebanyakan orang. Niku pun ngeten. Dasarnya apa? Dasarnya sebuah perintah.
Ada nggak dasar kebenarannya pada Quran dan Sunnah? Enten. Siapa yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Bahkan tenggine surat Al-Baqarah 167 itu nanti di saat orang yang diikuti berlepas tangan, mau kita buka mawar, kita lihat surat Al-Baqarah 167 . Di 166 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alladzina ittaba'u law anna lana karatan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum kasyaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Itu yang 167, yang 166-nya ittabaro alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nalikane wong sing dinut, sing ditaati diikuti niku wau berlepas tangan, aku ora tanggung jawab, wis ora tanggung jawab, aku dhewe wis arep dihukum karo Allah, disiksa kalih Allah. Pun ngoten niku lho. Karena takutnya terhadap azab, terhadap hukum Allah. Maka hubungan mereka terputus. Ini terputus karena sudah dekat dengan neraka. Di 167-nya dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, yen to aku iso balik nang ngene donya pisan kas. Lho. Mungkin mboten? Nggak mungkin. Tentu kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Nek aku iso balik nang donya, aku ora arep manut wong kuwi. Ora arep manut kuwi. Kaya wonge, wah aku wis ora manutku, wis wonge ora tanggung jawab nang akhirat iki. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Pun kadung mlebu neraka nggih mboten badhe medal. Pramila nggih, monggo kakek kita sedaya mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah niki, kita gunakan sebaik mungkin. Kita kembalikan diri kita jaga diri kita nih. Kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Lanjut pada hadis yang lalu, yang awal, tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Terus di saat orang-orang yang sabar sudah tidak ada, karena orang yang sabar itu laksana menggenggam bara
bara api kaya nggemowo. Itu untuk menjadikan dirinya sabar. Pokoknya kudu ndang. Nek randang aku mati. Nggih. Entah ngoten niku. Kudu ndang cepet. Nek randang malah mati aku. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Terus piantun-piantun yang mau menyampaikan kebenaran di saat hilangnya sebuah kesabaran, di saat hawa nafsu diikuti, di saat orang bangga dengan pendapatnya, di saat kebagilan ditaati, orang-orang yang berani menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran, orang-orang yang seperti itu akan mendapat pahala seperti pahalanya 50 orang di zaman Nabi atau 50 orang para sahabat. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Terus memang berat sekali di saat situasi orang sudah mengikuti hawa nafsu, kebagilan ditaati dan orang bangga dengan pendapatnya karena pendapatnya diikuti oleh orang banyak, walaupun pendapatnya itu jauh dari sebuah kebenaran. Orang yang mau mengingatkan, mari kita satukan hati, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Al-Quran. Mari kita takut kepada Allah, jangan takut kepada kematian. Itu seperti orang menggenggam bara api dan pahalanya seperti 50 orang sahabat. Saudara-saudaraku sekalian, mari mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur, masih diberi sehat, mari kita gunakan sisa hidup kita kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Demikian apa yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita tambah kesabaran kita, selalu amar ma'ruf nahi mungkar pada diri kita dan keluarga kita. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.